Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam meraih, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat selalu. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat apa yang diharapkan. Amin. Kali ini saya akan bahas bola, ya. Kenapa? Karena drama playoff kemarin penuh dengan intrik politik, ya. Jadi kita bayangkan aja, Indonesia baru muncul, sudah banyak trik-trik politik yang ada, baik itu di saat main di Qatar, sekarang di Paris lagi. Kita punya asumsi bahwa di Paris nanti akan fair play. Ternyata sangat konyol sekali. Wasit yang memimpin betul-betul kasar, dalam arti tragedi-tragedi kecurangannya itu sangat kasar sekali. Padahal saat itu dilihat oleh Presiden FIFA, ya, yang mendampingi Pak Erick Thohir nonton di sana, ya. Tapi ya sudahlah, itu banyak drama politik. Kita akan menatap masa depan yang lebih cerah. Jadi tim U23 kita yang hari ini akan mendarat di Indonesia, tepatnya di Jakarta setelah kembali dari Paris, yang kita menempati urutan keempat, ya, gagal di playoff menghadapi Guinea saat kita kalah, ya, dengan skor 0-1. Dan proyeksi ke depan, ya, Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir sudah mengatakan bahwa kita tetap mentargetkan bahwa tim nasional U23 kita lolos ke Olimpiade tahun 2028 di Los Angeles. Karena di Los Angeles itu akan berlangsung pada 21 Juli sampai 6 Agustus tahun 2028. Nah, kalau kita sudah 4 besar sekarang dan gagal untuk bisa meraih impian, kita ikut di Olimpiade. Setelah terakhir kali Indonesia pernah ikut tahun 1956 di Melbourne, berarti sudah 68 tahun kita tidak pernah hadir. Nyaris kita mendapatkan, tapi kita melewati 3 kesempatan di semifinal, kalah, ya, di Uzbekistan. Terus di perebutan tempat ketiga kita kalah dengan Irak, dan akhirnya playoff kalah dengan wakil nomor 4 di zona Afrika, Guinea. Dan yang dikatakan Pak Erick memang sudah harus dari sekarang, ya, untuk direncanakan, disiapkan tim ini yang diasuh oleh Indra Safri, ya, tim U20 ini menjadi cikal bakal untuk tampil di dalam kualifikasi menuju Olimpiade tahun 2028. Sejumlah pemain yang ada di tim nasional kita banyak, ya, istilahnya mengucapkan, ya, goodbye, ya, selamat tinggal di tim U23 karena tidak akan bersama lagi di kesempatan berikutnya, ketika akan Indonesia mengikuti kualifikasi untuk Piala Asia, dan ini juga berpotensi ke Olimpiade. Nama-nama seperti Adi Satrio, Endardo Ari, ya, Ernaldo Ari, Rio Fahmi, Nathan, dan Witan Soleman, Komang, Pratama Alhan, dan Bagas Dewangga. Kemudian ada Ramandan Sinanta, Rafael Strike, dan kemudian ada juga Rizky Ridho, ya. Sudah bisa dipastikan tidak akan bermain karena mereka sekarang dengan rata-rata usia sudah 22 tahun atau 21 tahun, ya. Untuk Piala Asia mereka sudah lewat, ya, mereka karena ini umur 23, ya. Kejuaraan Piala Asia di bawah usia 23 tahun. Jadi nama-nama itu sudah genap atau sudah lebih dari tahun 23. Tapi sudah tidak mungkin lewat yang sudah bahkan 24 tahun, jadi tidak mungkin lagi ikut Piala Asia berikut tahun 2026.
yang akan berlangsung di Arab ya. Dan yang masih bisa bertahan dengan usia 19 tahun saat ini yaitu masih 20 tahun kemungkinan Marcelino Ferdinand, kemudian Alhan Fikri itu masih bisa ya, Ivan Jenner masih bisa dipertahankan. Untuk Donitri dan kemudian penjaga gawang juga ada ya. Dan Hoki Cakara, nah, kita tinggal tunggu nanti tim asuhan Indra Sapri yang nantinya diundang ya, untuk turnamen di Perancis tanggal 3 sampai 16 Juni yang akan datang. Itulah mereka yang akan istilahnya cikal bakal memperkuat tim U23 kita, termasuk James Raven yang sedang sekarang ini akan dinaturalisasi. Prosesnya akan terus berlangsung dan mudah-mudahan pemain muda yang masih bisa untuk memperkuat tim U23 di masa mendatang. Jadi sekali lagi ya, nama-nama yang kita sebut ya, seperti Witan dan Nathan sudah harus termasuk dengan selamat tinggal ya, dalam arti karena umur ya, sudah harus pamit. Tentunya kita terima kasih untuk semuanya atas dukungannya terhadap mereka semua ya. Selama penyelenggaraan AFC U23 di Qatar lolos dari grup A dan sangat keras ya, dihuni oleh Qatar, Australia dan Yordania. Kita mendapat 6 poin, itu sangat berharga sekali ya. Masuk peringkat 2 saat itu, dan setelah mengalahkan Australia 1-0 dan Yordania 4-1 ya. Kita melaju ke perempat final dan membuat kejutan besar mengalahkan Korea Selatan ya, itu suatu hal yang spektakuler. Saya pikir itu modal ya untuk ke depan bahwa bola Indonesia sudah mulai menggeliat ya. Dan kita sebagai pendukung harus optimis agar supaya kedepannya ya, kita sudah menjadi macan Asia. Sudah 9 kali berturut-turut di Olimpiade, tapi dalam upaya ke-10 kita gagal lewat adu tendangan penalti ya. Tentunya setelah bermain imbang 2-2 di semifinal ya, saat itu juga kita mengubur mimpinya ya, tapi nggak apa-apa, kita sudah berusaha untuk pemain-pemain kita sudah lolos sampai ranking 4 ya di kemarin itu di Qatar. Kita ucapkan selamat dan kita menyongsong hari depan untuk masa depan Indonesia. Dan kita tunggu tanggal 6 Juni lagi ya, yang senior akan menghadapi Irak dan tanggal 11 menghadapi Thailand. Kalau salah satu kita menang, kita sudah mengunci ya, poin dari Vietnam dan kita akan masuk ke babak ketiga ya. Saya pikir itu mudah-mudahan jayalah persepak bola Indonesia. Terima kasih, merdeka.